Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adakah metode olahraga memanah sesuai dengan sunnah? Tentu saja yang ada adalah disuruh memanah, gitu kan. Kalau metodenya saya belum pernah secara khusus dapatkan kalau ada metode khusus ya. Tapi insya Allah sih setahu saya ya, sepengetahuan sebatas saya tahu, memanah akan sama saja dari zaman dulu sampai sekarang, cuma perbedaan dengan bentuk alatnya saja, gitu kan. Intinya coba dijalankan karena itu adalah perintah Nabi SAW, diniatkan untuk mendapatkan pahalanya, insya Allah sudah bisa. Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan keburukan untuk Usama bin Qatadah. Apakah kita dibolehkan mendoakan keburukan untuk orang lain? Tentu saja boleh kalau dia zalim, kan gitu. Karena dia zalim, anda terzalimi, tidak ada hijab antara anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan kata Nabi SAW begitu kan. Hati-hati kepada Muadz bin Jabal waktu beliau diutus jadi dai ke Yaman. Dalam hadis Bukhari beliau mengatakan, ittaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ahli kitab di sana, Yahudi dan Nasrani, yang pertama kau dakwain adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka terima, maka perintahkan mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka terima, perintahkan mereka mengeluarkan zakat dari orang kaya diberikan ke orang miskin mereka. Kalau mereka terima, perintahkan mereka puasa setahun sekali dari Ramadan. Kalau mereka terima, suruh mereka haji bagi yang mampu. Setelah Nabi SAW jelaskan masalah, lalu Nabi mengatakan, dan hati-hati hai Mu'adz dengan harta-harta mereka. Jangan sampai kau melakukan kezaliman. Karena orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk orang kafir ya. Jadi orang kafir tetangga kita tidak ada urusan sama kita. Lalu kemudian kita tiba-tiba gangguin dia. Terzalimi. Orang kafir nggak apa-apa diambil mobilnya misalnya. Dia terzalimi. Kalau dia berdoa sama Allah, khusus orang yang terzalimi, orang kafir pun diijabah sama Allah. Nah saat di sini, waktu selesai pembebasan Persia, maka Umar bin Khattab menobatkan jadi gubernur. Dia yang pegang. Dan gubernur ini bukan kayak kita di Indonesia sekarang. Yang gubernur kan paling cuma mungkin DKI misalnya. Atau wilayah-wilayah tertentu saja kecil. Kalau gubernur zaman dulu itu besar. Wilayah kekuasaannya seluruh Persia, Irak, Iran, Rusia, semuanya di bawah Sa'ad. Jadi ini seperti kekuasaan kerajaan sendiri. Pada saat itu dia difitnah oleh Usama bin Qatadah tadi. Difitnah, dikatakan dia sholatnya tidak benar, gitu kan. Maka Umar bin Khattab tadi saya sudah sebutkan, tradisi beliau kalau beliau dapat laporan, maka beliau menarik dulu gubernurnya itu, karena tidak bisa komunikasi seperti sekarang mudah via telepon atau datang dengan cepat dengan pesawat, maka dipanggil ke Madinah baru diluruskan gitu. Ternyata tidak benar, dan sempat Umar menawarkan kembali agar saat kembali, tapi saat sudah tidak mau. Dan saat sempat berkata, ya Allah, kalau seandainya hambamu itu, si Usama bin Qatadah, dia melakukannya itu karena ingin membuat fitnah, karena ria, ya, karena memang mau memecahkan kaum muslimin, maka susah, panjangkan umurnya, berikan dia kefakiran dan juga ya berikan kepadanya berbagai macam fitnah. Jadi di sini saat terzalimi sampai Umar bin Khattab mencopot dari jabatannya, maka dia pun mendoakan masalah itu. Jadi boleh saja, ya, itu bukan hal yang salah. Tadi dikatakan apabila kisah sejarah seperti ini dijadikan film, ditakutkan artis yang memerankan tidak setara dengan ahli maksiat. Bagaimana kalau dijadikan film animasi? Ini masih khilaf di antara ulama tentang masalah itu, tentang boleh atau tidak kalau masuk dalam pendidikan. Seperti misalnya membuat buku, gitu. Umumnya ulama mengatakan kalau dia tidak utuh dalam bentuk manusia, misal seperti teman-teman yang sudah paham sunnah tentunya, mereka kalau buat buku tentang kisah sahabat ini pasti daerah wajah gambar itu dihilangkan, gitu kan. Sementara yang lainnya pakaian, tangan itu biasa saja. Ini yang saya tahu dibolehkan. Gitu. Tapi kalau dia utuh dibuat alisnya, matanya, nanti kesannya seperti itu, maka itu tidak dibolehkan. Ini Allah alam yang saya tahu. Kerajaan atau wilayah manakah yang masuk ekspansi wilayah Islam yang menerima tawaran dengan damai dan tanpa peperangan? Kalau tidak semua wilayah tentu diekspansi dengan peperangan ya. Jadi seperti misalnya Taif, kalau di Saudi ya. Kemudian Tabuk, wilayah Tabuk, perang Tabuk. Nabi SAW ke sana dan orang-orang Romawi tidak ada yang berani keluar. Wilayah itu ditinggalkan sama mereka. Gitu kan? Beberapa suku-suku Arab pada saat itu juga termasuk. Kemudian setelah Amr bin As masuk ke Mesir, maka Tunis, Jazair, Maroko juga masuk dengan damai. Ya, bukan dengan peperangan, gitu kan? Ditawarin Islam, mereka masuk Islam, kaumnya.
Sampai kita tahu di sana berdiri kerajaan-kerajaan besar Islam seperti Murabitun, Muwahhidun, itu kan ada memang wilayah-wilayah yang akhirnya mereka mengekspansi Islam ke Spanyol gitu kan. Jadi itu wilayah-wilayah yang kurang lebih yang masuk damai. Termasuk Indonesia masuk dengan dakwah kan, dengan damai, bukan dengan peperangan. Pada saat berperang Rasulullah SAW masih ada di tengah sahabat. Firman Allah dan hadis Rasulullah belum selesai dan sempurna seperti saat ini. Kenapa pada saat ekspansi yang ditawarkan adalah kitabullah dan hadis Rasulullah. Pada saat itu pun belum dikumpulkan dan dibukukan. Maksudnya adalah kami akan beritahukan kepada kalian apa itu hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti harus dalam bentuk buku dikasih, gitu kan? Itu yang dimaksud artinya kami akan sampaikan kepada kalian hukum Allah Tuhan kami dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Ini loh hukum-hukumnya, kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Dan itu pada zaman-zaman dulu memang sudah ada ahli-ahlinya, ya, ada ulama-ulama. Nanti maksudnya ulama akan ditaruh di wilayah-wilayah tersebut akan mengajarkan kepada mereka. Mengapa Rasulullah SAW ikut berperang bila beliau tidak diizinkan membunuh? Ya, tentu sebagai pemimpin, sebagai contoh, gitu kan? Beliau bukan tidak diizinkan membunuh ya. Artinya beliau menghindari masalah membunuh itu dan Allah Subhanahu wa taala memang mendekankan kepada nabinya Muhammad SAW tidak membunuh kecuali memang orang yang diinstruksikan, gitu kan? Orang yang diinstruksikan. Makanya Nabi SAW tidak membunuh secara khusus, artinya tidak masuk kemudian berperang melawan orang-orang khusus. Beliau mendoakan, ya, kemudian beliau memberikan instruksi-instruksi itu yang beliau lakukan. Ya, dan itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi SAW pun kalau menemukan orang-orang yang harus dibunuh, beliau menyuruh sahabat-sahabatnya. Nabi SAW tidak melakukannya secara langsung. Apa hikmah, kenapa, ya Allahu alam. Ya, saya tidak bisa bahas terlalu jauh masalah itu, tapi yang jelas begitulah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana pandangan Pak Ustadz terkait kalau bangsa yang kuat pasti akan mengalahkan bangsa yang lemah? Dan jika kita berkaca begitu kuat dan hebatnya kaum muslimin di masa lalu, kemudian jika kita kaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia dan muslim khususnya saat ini sedang digempur dengan begitu dahsyatnya dan strategi dengan strategi dengan strategi apa ini? Saya tidak. Namun pasti efek hancurnya dengan strategi pelan, namun pasti efek kehancurannya. Apa yang sedang ditanyakan? Maksudnya bagaimana mungkin ya konsep ini ya, bagaimana pandangan Ustaz terkait kalau bangsa yang kuat pasti akan mengalahkan bangsa yang lemah. Kalau saya menilai kuatnya itu karena adanya pegangan ya. Tentu bangsa kuat akan mengalahkan bangsa-bangsa yang lemah. Dan kekuatan dalam Islam dibahasakan adalah kekuatan dari sisi pegangannya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, berpegangnya pada hukum-hukum Allah. Dan saya sudah pernah bahasakan, kelemahan umat Islam sekarang justru kena jauh dari hukum Allah. Pada saat kita meninggalkan kitabullah, kita meninggalkan sunnah Nabi SAW, kita tidak lagi berjihad, mengumandangkan Islam, menyebarkan Islam, sibuk dengan fitnah di dalam kita, maka seperti ini keadaannya. Saya melihat sekarang keadaan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia ini, karena kita sekarang sedang termakan dengan arus fitnah yang disebarkan oleh orang non-muslim. Ya, dan itu tujuan utamanya agar umat Islam tidak mengekspansi agamanya. Itu tujuannya sebenarnya. Kita disibukkanlah dengan tontonan-tontonan, dengan perlombaan-perlombaan yang dibuat, perlombaan musik lah, menjadi artis lah, menjadikan semua itu sebagai target hidup. Bahkan sampai anak kecil pun ditanya mau jadi apa, mau jadi artis, gitu kan. Jadi targetnya itu bukan menjadi orang yang saleh, hafal Quran, bukan lagi itu dianggap kolot semua. Kita tersibukkan dengan itu semua sehingga kita tidak lagi ya menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kelemahan. Dan ini yang saya katakan tadi, kita harus kembali memang, nggak bisa enggak. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada kisah para sahabat yang mulia. Ini hal insya Allah yang akan membangkitkan kembali umat Islam. Dan Ali radhiyallahu pernah berkata ya, kebatilan yang teratur dengan rapi itu akan mengalahkan kebenaran yang semberawut, gitu kan? Dalam arti kata sini semberawut memang dia tidak punya landasan, tidak punya berpegang. Statement yang lain dari para ulama salaf kita, kalau tidak salah seorang tabi'in pernah mengatakan, kaum muslimin selalu menang dalam kancah peperangan. Itu dikarenakan karena di peperangan di situ mereka punya hubungan dengan Tuhannya Allah dan tidak ada kemaksiatan.
Sementara musuhnya pasti lebih kuat dari sisi senjata, dari sisi persiapan, dan itu sudah dari dulu pasukan musuh pasti lebih kuat. Sampai hari kiamat mungkin akan terjadi hal yang sama. Dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka justru karena kepatuhannya kepada Allah. Kalau seandainya di pasukan muslimin ada dan muslimin memenangkan pasukan dari orang kafir karena kemaksiatan mereka kepada Allah. Kalau seandainya muslimin juga bermaksiat kepada Allah, maka pastilah kemaksiatan itu, ya, maaf ini statement Umar kepada Sa'ad memang, saya lupa tadi sampaikan. Jadi sempat Umar mengatakan hati-hati wahai Sa'ad, karena pasukan muslimin diberikan kemenangan oleh Allah karena dekatnya mereka kepada Allah, patuhnya kepada Allah, dan karena maksiatnya musuhnya, ya, musuh mereka kepada Allah. Sementara jumlah mereka lebih banyak, kekuatan mereka lebih besar, ya, persiapan mereka lebih besar. Kalau seandainya di pasukan muslimin ada perbuatan dosa, jangan sampai kau menganggap remeh dosa sekecil apapun, karena kalau ada maksiat di tengah-tengah umat Islam yang kalian mempertemukan dengan maksiatnya orang kafir, itu kekeliruan yang fatal. Karena maksiat yang kecil dari orang muslim sudah cukup untuk diimbangkan dengan dosa besarnya orang kafir, karena mereka faham hukum, jadi kan mereka faham hukum. Maka pastinya dengan kekuatan yang mereka miliki, persiapan yang mereka miliki, mereka akan mengalahkan kalian. Jadi memang seperti itu gambarannya, ya. Terinspirasi dari bahasan sahabat Sa'ad bin Waqqas tadi, bagaimana jihadnya para wanita saat ini menghadapi faham Syiah. Ya. Tentu saja Syiah sudah saya sering bahasakan, ya. Syiah adalah pemahaman yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, gitu kan. Kalau saya melihat Syiah ini sekarang lebih cenderung seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Mengaku Islam tapi bukan Muslim, gitu kan? Karena mereka mengatakan Quran kurang, sahabat dikafirkan, cari masalah dengan kaum muslimin, di musim haji buat masalah, di Syria bantai orang, rusak masjid, bikin kacau semuanya, gitu kan? Dan saya sudah pernah bahasakan, tidak ada alasan orang-orang Syiah ini betul mereka dibentuk oleh orang kafir dan kelihatan kok orang-orang pakai akal sehat tuh. Tidak ada alasan orang Syiah menyerang ahli sunnah. Apa kira-kira alasannya? Kalau mereka mengatakan Ali ditokohkan misal, adakah ahli sunnah yang mencaci maki Ali radhiyallahu anhu? Tidak ada. Kita semua mengatakan Ali sahabat Nabi yang mulia, anak mantunya Nabi, kita hormatin, kita bahas sejarahnya, dan pada saat saya bahas Ali bin Abi Thalib panjang lebar saya bahas masalah itu. Fatimah radhiyallahu anha istri Nabi, istri Ali radhiyallahu anhu kita katakan al-batul, ya, sifatnya yang sangat dekat dengan Nabi SAW radhiyallahu anha, terkenal, gitu kan? Dipuji oleh ahli sunnah. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, bahkan Husain di kasus Karbala ahli sunnah mengatakan mati syahid, gitu kan? Mati syahid, dan yang membunuhnya zalim. Datanglah kelompok Syiah ini yang mengacau-ngacaukan semuanya. Dasarnya karena pendirinya orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Sayangnya kaum muslimin di Indonesia ini banyak tidak faham masalah itu. Bahkan saya yakin banyak simpatisan Syiah yang tidak faham apa sebenarnya Syiah. Kalau mereka faham, mereka nggak bakal ikut di situ. Ini jelas-jelas bisa kitabullah dikatakan kurang. Bagaimana caranya? Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan az-dzikra dan kami akan menjaganya, lalu mereka bilang kurang. Mereka punya 49 juz. Ini dari mana ini? Sahabat-sahabat Nabi, dasarnya Abdullah bin Sabah ingin menyerang Nabi SAW, tapi tidak bisa. Kalau serang Nabi langsung kebongkar kedoknya, diseranglah orang-orang terdekatnya. Abu Bakar, Umar, siapa orang-orang ini? Mertua Nabi SAW. Aisyah, istri Nabi SAW. Kita sudah tahu konsep dalam Islam, kalau orang meninggal, tidak cerai suami istri akan bersama di surga. Aisyah sampai meninggal tidak pernah diceraikan oleh Nabi SAW, maka menjadi istrinya di surga. Dan ada hadis Nabi SAW sudah pernah saya jelaskan berbunyi, saya dinikahkan oleh Allah dengan wanita-wanita ahli surga, gitu kan? Jadi sudah disebutkan dan ummahatil mukminin radhiyallahu anhunna ajma'in. Tapi mereka lakukan hal-hal tersebut, gitu kan? Akhirnya berkembanglah kemana-mana. Tapi tidak pernah ada negara yang ahli sunnah berkuasa mengikuti sunnah Nabi kayak Indonesia, kayak Saudi, kayak negara-negara Islam yang lain. Ada Syiah di dalam, Syiahnya diganggu. Nggak pernah tuh. Nggak pernah ada dalam sejarah ahli sunnah tuh Syiah diganggu. Tapi kalau Syiah berkuasa pasti membunuh ahli sunnah. Bukan cuma mengganggu ya, membunuh, membantai, merusak masjid. Karena dianggap kafir bagi mereka. Ini bahaya sekali, gitu kan? Jadi memang ini pemahaman yang sudah tidak boleh ada tengah-tengah umat Islam, nggak boleh, gitu kan? Dan jangan terpengaruh mengatakan oh Syiah itu banyak dari mana, gitu? Nggak ada banyaknya, jumlahnya sedikit, cuma tahu menakut-nakuti umat Islam, nggak ada. Salah satu ulama di Saudi kemarin pas diskusi dipertemukan dengan tokoh-tokoh Iran, kemudian saya punya cuplikannya di WhatsApp kebetulan. Kemudian dia bilang,
Waktu dikatakan bagaimana kalau kita menyatukan dua madhab ini? Kata beliau, dari mana dua madhab? Katanya dua madhab besar. Dari mana besar? Anda ini Syiah mengaku besar dari mana? Gitu. Dari berapa jumlah kalian dan di mana? Dan apa pemahaman kalian? Pemahaman apa? Mengatakan Al-Quran kurang, mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, nggak mungkin sefaham dengan kita. Kalau Anda mau, lebih baik disarankan oleh para ulama Sunni, lebih baik Syiah buat agama sendiri. Ngaku agama Syiah, terserah mau buat ibadah apa silahkan. Tapi kalau ngaku Muslim mengatakan Quran kurang, nggak mungkin, gitu kan? Nggak mungkin. Jadi peran kita memang harus memerangi, nggak boleh. Kita perangin dengan dakwah, dengan kita sampaikan, gitu kan? Luruskan pemahaman mereka. Memang begitu, setiap ada kegiatan, Syekh Utsaimin ditanya, rahimahullah, kalau seandainya orang-orang Syiah sekarang sudah buka kampus-kampus, punya sekolah, buat seminar-seminar, apa yang kita harus lakukan? Kata beliau, lawan mereka dengan double. Kalau mereka punya seminar satu, kita buat seminar 2, 3. Mereka punya kampus satu, kita buat 3 kampus. Nanti insya Allah masyarakat akan bedain kok itu. Kalau di negara-negara yang memang tidak bisa langsung divonis. Sayangnya Indonesia nggak seperti Malaysia ya. Malaysia langsung hukum pemerintahan. Syiah sesat, nggak boleh ada. Ditangkap kalau ada Syiah tuh di Iran, di Malaysia. Dianggap akan mengancam pemerintahan dan itu sebenarnya pemikiran yang tepat ya. Memang mereka memang selalu bikin kacau. Begitu ada kekuatan pasti bikin kacau. Berapa banyak mereka pada saat di Madinah itu hari buat masalah, masuk ke kuburan Baqi, mau ngambil mau bongkar kuburannya Aisyah radhiyallahu anha, mau ngambil tanahnya, ribut sama polisi-polisi pada saat itu. Akhirnya jadi masalah, buat masalah. Ini pemahaman yang ngawur gitu. Bahkan sekarang di Iran mereka buat Ka'bah. Ada Ka'bah. Di Iran itu ada 3 Ka'bah. Bukan 1, 2, 3 Ka'bah. Gitu kan? Ada 2 di satu tempat, ada 2 tempat, ada 1 lagi. Saya sempat lihat cuplikan Ka'bahnya. Itu sampai ada salah satu tokoh dari Saudi yang mengatakan, begini saja, daripada kalian buat masalah buat muslimin di musim haji, kan kalian sudah punya Ka'bah di Iran. Udah silakan. Ya, tawaf aja di sana daripada buat umat Islam buat masalah. Gitu kan? Jadi nggak usah buat masalah. Lebih baik buat agama sendirilah. Seperti itu memang mereka buat. Yang di dalam agamanya semua ancaman-ancaman. Bahkan yang aneh sekali, kalau antum lihat cuplikan fatwa-fatwanya mereka, fatwa yang aneh sekali. Saya tidak tahu sudah terima bahasa Indonesia itu, tapi dalam bahasa Arab ada. Kalau kita ketik di YouTube itu, fatwa-fatwa aneh para ulama Syiah. Itu apa ya? Kalau saya bahasakan fatwa lelucon. Gitu. Jadi musim haji, saya lihat salah satu tokohnya mereka mengatakan kalau musim haji ditanya oleh jamaahnya, boleh nggak kita pakai HP? Oh kalau khusus laki-laki dia bilang, itu kalau pakai HP, lagi ihram, tidak boleh HP-nya ditempelkan begini di telinga. Kalau begini batal hajinya. Kalau dibesarin speakernya baru tidak batal. Ini fatwa dari mana ini? Itu. Kelinci dianggap tidak boleh, ini, itu, aneh-aneh. Tapi dalam bahasa Arab memang ya. Saya tidak tahu, mudah-mudahan satu waktu ada teman-teman yang terjemahkan bahasa Indonesia dan didatangkan cuplikannya. Biar orang-orang Syiah di Indonesia pun faham. Mereka nggak faham tuh. Fatwa-fatwa di sana tuh aneh-aneh gitu. Ya, aneh-aneh. Bagaimana dengan tokoh-tokoh yang mereka tokohkan, dari mana asalnya, apa sejarah hidupnya, semua kalau ditahu itu mereka tidak bakal ikut. Teman-teman sekalian, semoga Allah berikan hidayah. Apalagi di Indonesia ini memang kita sangat subur ya, karena orangnya umumnya apa yang disampaikan bisa diterima, kan gitu. Sampai di Saudi itu dibahasakan orang Indonesia ini orang yang paling lunak, sering apa yang dibahasakan ya sudah diterima saja, gitu kan. Gampang, pokoknya paling gampang, paling subur. Orang-orang kristenisasi yang nyebarin Kristen Indonesia mengatakan Indonesia adalah lahan paling subur buat kami. Karena mereka apapun disampaikan, apa yang dikasih, iya gitu kan. Nah. Jadi ini hal mendasar yang mesti memang diketahui. Kalau saya ditanya apa perannya, apa kiprahnya, kita harus yang pertama membaca tentang mereka itu siapa Syiah. Tadi saya sampaikan sebagian kecil saja. Setelah kita tahu, kita coba mengingatkan orang-orang terdekat buat kita. Mengingatkan semuanya. Yang bisa menjangkau instansi pemerintahan sampaikan dalam keadaan mereka. Ceritakan, sampaikan apapun. Dan ini bukan jangan bohong, tidak ada kebohongan. Fakta-fakta lapangan cukup banyak yang bisa ditemukan. Beberkan, ini loh faktanya mereka buat begini, dipaparkan, gitu kan. Kemudian di pengajian-pengajian, ustadz-ustadz harus gencar menyampaikan. Ini sudah harus, gitu kan. Dan Anda juga jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang disampaikan. Kalau Syiah itu begini, Syiah itu punya pasukan, Syiah itu punya apa, itu enggak ada. Semuanya itu cuman ngomong kosong yang, kalaupun misalnya ada, mereka mau buat apa? Mau bunuh umat Islam. Memang kita sudah tunggu kematian kok, gitu kan. Umat Islam tinggal, alhamdulillah kalau ada yang umat Islam yang dibunuh sama orang-orang yang mengaku muslim seperti ini, atau misalnya orang-orang kafir, mati syahid, gitu kan. Tinggal tunggu satu tembakan kemudian mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Siapa yang takut dengan itu? Ahli sunnah tidak akan gentar dengan itu. Tapi kita tidak pernah buat masalah kepada siapapun.
Dan ulama mengatakan, berperilaku dengan orang-orang Syiah ini sama persis perilaku Nabi SAW dengan orang munafikin di Madinah. Waktu Umar bin Khattab ingin menebas lehernya Abdullah bin Abi Salul, karena dia pimpinan munafikin, kata Umar, ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW, jangan. Karena jangan sampai nanti orang berbicara Muhammad membunuh sahabatnya. Artinya apa? Selama mereka mengaku muslim, kita tidak akan ganggu, kita dakwain, luruskan. Tapi kalau mereka buat kekacauan, ya perlu pelajaran, gitu kan? Perlu pelajaran, gitu. Keliru kalau mereka menganggap ahli sunnah itu tidak punya kekuatan, ngawurin. Kan gitu. Umat Islam itu, umat muslimin ahli sunnah tahu keyakinannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berapa banyak di kancah jihad terjadi, mereka baru masuk, mereka baru belajar, mereka sudah banyak mendapatkan kemenangan-kemenangan. Itulah yang Allah perlihatkan. Jadi saya sarankan seperti itu. Apa hubungannya antara Syiah dengan penaklukan Persia? Ada sebagian ya, ahli sejarah yang mengatakan kemungkinan karena Persia takluk pada saat itu, sebagian orang-orang yang Persia memang tidak menerima itu mereka pura-pura masuk Islam, kemudian mereka akhirnya coba menyebarkan masalah. Tapi ini cuma berita ya, saya tidak punya referensi tentang masalah itu. Kalau yang saya tahu sih tidak ada hubungannya. Memang Abdullah bin Saba yang mendirikan pemahaman Syiah sebagaimana saya jelaskan tadi. Mengapa saat tidak berdoa untuk kebaikan kaum muslimin pada saat fitnah antara Ali dan Muawiyah, malah memilih tinggal di pedalaman dan mengembala kambing? Saya tidak ada informasi masalah itu. Allahu alam. Karena memang tidak dinukil kepada kita kisah, tidak mungkin dikarang-karang, gitu kan? Jadi saya tidak pernah dapat riwayatnya. Kenapa saat tidak berdoa agar fitnah kaum muslimin terangkat? Ada kemungkinan bisa saja terjadi karena Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal sahibus sir, yang memang menyimpan rahasia Nabi SAW, itu pernah didatangi oleh Umar bin Khattab, dan Umar berkata, wahai Hudzaifah, apakah Nabi hitung saya termasuk orang munafik? Karena Hudzaifah tahu, gitu kan? Kata Hudzaifah, tidak ya Amir Mukminin, tidak. Waktu itu jadi raja. Tidak, maaf. Kata Hudzaifah kepada Umar waktu itu, tidak wahai Umar, ya, sebelum jadi khalifah. Lalu kemudian kata Umar, kira-kira fitnah yang akan terjadi yang Nabi sudah sampaikan. Karena Nabi SAW, semua sahabat tahu masalah ini. Beliau pernah berdiri di sebuah batu di dekat masjid beliau, lalu beliau melihat dengan meletakkan tangan beliau di atas matanya, di keningnya, sambil mengatakan, sungguh saya telah diperlihatkan fitnah-fitnah yang masuk di depan-depan rumah kalian. Gitu kan? Maka artinya ini akan terjadi masalah nih di Madinah nanti. Gitu kan? Seperti itulah. Tapi Allah SWT tidak izinkan Nabi SAW pada saat itu untuk, itu kejadian nanti akan terjadi. Nabi SAW tidak punya wewenang untuk meluruskan atau memperbaiki atau mengingatkan masalah. Cuma mengatakan seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, kalau kalian sedang menghadapi fitnah itu, maka tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Patahkanlah pedang-pedang kalian. Gitu kan? Seseorang di antara kalian makin tertutup maka makin afdal. Makin dia di rumahnya maka makin lebih baik. Seperti itulah. Ya, jadi itu perintah dari Nabi SAW. Bukan mustahil hadis-hadis seperti ini sampai kepada saat dia tahu kalau itu memang Nabi sudah sampaikan, dan tidak mungkin terangkat fitnah itu karena memang Allah sudah takdirkan, kan gitu. Maka itu mungkin ya salah satu sebab yang bisa dikatakan kenapa saat tidak berdoa. Apa penyebab fitnah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah, sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas berpihak, tidak ikut-ikutan dalam fitnah tersebut. Ini saya tidak bisa jawab sekarang, tapi saya sarankan teman yang bertanya kembali kepada kisah Ali. Ini kan serial sahabat kita yang ketujuh ya. Kita sudah pernah bahas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, ini yang ke-8. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kembali kepada kisah sahabat di YouTube ada, sama seperti ini, pertemuan di masjid ini juga yang setiap bulan kita lakukan, kisah tentang Ali radhiyallahu anhu. Saya panjang lebar ceritakan, karena itu kalau saya ceritakan akan panjang lagi. Apa sebab-sebabnya, gitu kan? Bagaimana proses terjadi perang Jamal, bagaimana keterlibatan Zubair sama Talha, dan saya jelaskan juga di zaman Talha, bahasan Talha dan Zubair. Kemudian bagaimana kondisi Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kondisi berkhianatnya masyarakat Irak. Itu panjang sekali kisahnya. Jadi bisa kembali ke situ. Seperti apa manaqib Sa'ad radhiyallahu anhu di dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini tidak disebutkan secara khusus ya. Jadi yang menonjol dari beliau itu adalah jihadnya. Kalau kita temukan misalnya kisah sahabat-sahabat seperti Utsman bin Affan yang menonjol memang sedekahnya, Abdurrahman memang sedekahnya, gitu kan. Maka memang saat yang menonjol adalah jihadnya, perangnya. Tapi beliau adalah orang yang mampu. Makanya pada saat
beliau mau mewasiatkan tadi sepertiga hartanya, itu karena kekayaan yang cukup banyak. Tapi saya sendiri pribadi belum pernah menemukan bagaimana bentuk sedekahnya saat dalam masalah jihad di jalan Allah itu. Apakah saat termasuk sahabat yang memiliki kelebihan harta seperti Uthman dan Zubair? Saya tidak temukan itu. Saya pribadi belum temukan riwayat masalah itu. Hikmah kekalahan di perang Uhud apa Ustaz? Ini ada bahasan di sirah ya. Ini tidak masuk ke sini, tapi karena ada kehadiran Sa'ad tadi, hikmahnya penyebabnya salah satunya adalah karena turunnya 43 pemanah dari bukit pemanah yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan jangan turun sampai kalian mendapat instruksi dari saya menang atau kalah. Tapi akhirnya Abdullah bin Jubair dengan 6 orang yang lainnya 7 orang tidak mau turun pada saat 43 orang turun. Karena melihat pasukan kafir sudah hilang, sudah nggak ada, sudah lari. Banyak harta perang ghanimah di kancah peperangan gitu. Maka pada saat itulah 200 pasukan Khalid bin Walid manuver di belakang bukit pemanah, kemudian membunuh 7 orang sahabat yang terlihat di atas, kemudian menyerang dari belakang. Pada saat mereka menyerang, maka yang sahabat yang dibawa di kancah peperangan kurang lebih 600 orang lebih, itu kocar kacir, walaupun cuma 200 yang nyerang, lebih sedikit tapi kepasukan kuda. Lalu mereka mengangkat syair-syair, menyebutkan syair-syair perangnya orang-orang Quraisy. 2.000 orang yang lari dari kancah peperangan mendengarkan itu, kemudian mereka kembali. Itulah kurang lebih penyebab utamanya. Kalau hikmahnya, ulama menyebutkan yang paling pertama, tidak bolehnya melanggar instruksi pemimpin. Dan Allah SWT ingin berikan pelajaran kepada kaum muslimin, karena pemanah tadi dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi, pentingnya pemimpin dalam Islam ini luar biasa, harus dipatuhi. Gitu kan? Sampai dalam keadaan safar saja, kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian safar 2 atau 3 orang, kecuali dia sudah tunjuk 1 orang jadi pemimpin. Dan harus dipatuhi, berhenti. Gitu kan? Memang sudah begitu, namanya amir safar. Itu baru kecil, masalah sholat ada pemimpin, di rumah tangga ada pemimpin. Harus dipatuhi semua, gitu kan? Imam tidak boleh dilanggar. Instruksi Allah Akbar, ruku, sujud, semuanya harus ikut, tidak boleh ada yang langgar. Langgar berarti batal sholatnya, gitu kan? Dalam rumah tangga suami harus dipatuhi, gitu kan? Kemudian ruang lingkup pemerintahan juga begitu, pemimpin harus dipatuhi. Kata Nabi SAW, akan datang pemimpin yang kalian tidak suka sebagian keputusan dan kalian suka sebagian keputusannya, karena tidak sesuai dengan hukum Allah yang kalian tidak suka itu. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami boleh memberontak? Kata Nabi SAW, tidak boleh selama mereka tidak melarang kalian sholat. Gitu kan? Jadi jelas sekali di sini pemimpin penting dalam Islam, termasuk di kancah peperangan, tidak boleh melanggar instruksi pemimpin. Makanya dipilih pemimpin yang saleh, seperti pemilihan Sa'ad tadi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Itu hikmah yang pertama yang bisa diambil karena melanggarnya instruksi pemimpin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kaum muslimin, gitu kan? Menguji kaum muslimin artinya tidak selamanya akan dilaluin, tidak ada cobaan, semuanya mulus-mulus saja. Ada cobaan, gitu kan? Ada cobaan. Tetapi bukan berarti orang kafir itu sudah menang atas segalanya, karena setelah mereka pulang pun dari kancah peperangan, ini Anda bisa ikuti di YouTube, saya panjang lebar sampaikan tentang sirah. Jadi pada saat kaum musyrikin meninggalkan kancah peperangan Uhud, pada saat itu mereka kan tadinya Uhud itu ada kurang lebih jaraknya sekitar 2-3 km dari pintu gerbang Madinah pada zaman dulu. Jadi ada pintu gerbang benteng Madinah, itu Uhud di luarnya cuma 2-3 km. Orang-orang musyrik itu tadinya datang mau menyerang Madinah. Tadinya mau Madinah, tapi karena Nabi SAW membentuk pasukan sekitar 700 orang, tadinya 1.300 orang munafik yang kembali, manuver di belakang kebun-kebun kurma di dekat Gunung Uhud, kemudian tiba-tiba berada di belakang pasukan orang-orang musyrik. Maka orang-orang musyrik tidak jadi menyerang Madinah, menghadapan dengan pasukan muslimin, gitu kan? Pada saat mereka menang pun, mereka pulang, mereka tidak serang Madinah. Di tengah jalan mereka sempat berkata, loh, kita kayaknya belum dapat target nih, belum sempat masuk ke Madinah. Ya, pada saat mereka mau kembali, mereka kaget mendengar ternyata Nabi SAW waktu pulang dari Uhud memberikan instruksi, semua yang hadir di Uhud, luka atau sehat, semua jangan masuk ke rumahnya, bahkan tidak boleh mandi pada saat itu, tidak masuk ke rumah. Biasanya mereka habis jihad, mereka perang, pulang, mereka bersihkan badannya, ini dalam kondisi seperti itu, tidak masuk ke rumahnya, naik kendaraannya, kemudian mengejar orang-orang Quraisy yang sudah luka-luka nih, semua mengejar, sampai menuju ke sebuah tempat namanya Hamrat Asad. Hamrat Asad ini sebuah wilayah yang orang-orang Quraisy tahu tempat itu.
Tiba pasukan muslimin di sana, orang-orang Quraisy kaget, kok bisa pasukan baru dikalahkan sudah bisa bentuk pasukan lagi, gitu kan? Maka mereka akhirnya jadi ragu untuk kembali. Jadi hikmah yang lain adalah Allah SWT ingin memberikan kepada kaum muslimin pelajaran, cobaan juga bisa terjadi dalam kehidupan, tapi mereka bukan kalah mutlak karena setelah kejadian Hamrat Asad, Nabi SAW tinggal di sana sampai beberapa hari dan orang Quraisy tidak berani kembali. Mereka pulang. Akhirnya di Jazirah Arab tersebar berita pada saat itu kalau muslimin sempat dikalahkan lalu kemudian mereka menang dan Quraisy tidak berani ketemu. Berarti Allah SWT menghibur juga para sahabat pada saat itu dengan kemenangan di Hamrat Asad dan itu tidak bisa dipisahkan dengan perang Uhud. Nah, pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema saya nggak jawab ya. Ini masalah sholat safar dan segala ini bisa ditanya di tempat lain. Bagaimana cara sholat dalam keadaan perang? Mohon dicontohkan. Bagaimana caranya contohkan? Kita bentuk pasukan dulu. Baru saya praktekin. Jadi jangan diminta dicontohkan gitu kan. Ada namanya sholatul khauf. Sholatul khauf. Dan ini di YouTube juga sudah ada. Bab khusus saya bahas masalah sholatul khauf. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin sholatul khauf. Dengan cara imamnya sholat. Dan gitu. Misal kalau dia bukan jarak safar, misal di kota Jakarta tiba-tiba ini sebuah tempat diserang oleh musuh. Kita dalam kota kita, gitu kan? Maka sholatnya pada saat berhadapan dengan musuh, imamnya berdiri, gitu kan? Kemudian datanglah pasukan pertama yang sholat bersama imam. Begitu rakaat kedua, gitu kan? Imamnya duduk, tetap tidak berdiri. Imamnya tahiyat, kemudian dia duduk. Lalu makmum yang ada di belakang menyempurnakan 2 rakaat yang tersisa. Mereka bubar, datang makmum yang kedua yang belum sholat, yang tadinya berjaga-jaga ikut. Begitu mereka sudah susun saf, imamnya berdiri, melanjutkan 2 rakaat sisa, lalu mereka ikut. Jadi semuanya ikut sholat berjamaah, tapi cuma dapat 2 rakaat. Setelah imam 2 rakaat, gitu kan? Imamnya salam lalu yang baru datang melanjutkan 2 rakaat yang tersisa. Ya, seperti itu. Dan dibolehkan dalam peperangan untuk memegang senjata. Boleh memegang senjata sambil ibadah, yani sambil sholat. Tinggal bahasan para ulama bagaimana kalau seandainya perang sedang berkecamuk. Apakah mereka tunda sholatnya atau tidak. Salah satu yang boleh menjamak sholat di kancah peperangan. Ya kan? Kalau dianggap memang peperangan itu bisa selesai. Tapi kalau peperangan tidak bisa selesai, maka mereka sholat dalam keadaan mereka. Jadi misalnya di atas tunggangan, seperti orang kalau lagi safar, dia sholat, gitu kan. Dalam kondisi bagaimana keadaan mereka itu. Ustaz, apakah sahabat saat pernah memimpin pasukan dalam penaklukan Konstantinopel? Kalau pernah, bagaimana hasil usaha beliau dalam penyerangan tersebut? Saya belum tahu, saya tidak pernah temukan riwayat masalah itu. Yang saya tahu itu ada Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Sahabat Nabi yang lain memang yang pernah ikut di kancah peperangan dan menuju Konstantinopel dan beliau sempat wafat sebelum sampai ke sana. Kalau saat saya belum tahu, Allahu a'lam. Bagaimana bisa Persia yang sudah dikuasai Islam bisa jadi negara Syiah? Ya ini karena fanatisme ya. Dari pemahaman itu diangkatlah disebarkanlah di sana. Dan memang Iran itu atau wilayah Persia tidak semuanya Syiah. Wilayah Persia itu banyak ahli sunnah, mayoritasnya ahli sunnah ya. Wilayah Persia ya. Seperti misalnya kita tahu wilayah Rusia, Azerbaijan, gitu kan, Uzbekistan, itu negara-negara Sunni semua. Irak, kan itu. Iran pun di dalamnya itu ada, kalau saya tidak salah sekitar 1,5 juta ahli sunnah, gitu kan. Ada di dalamnya ahli sunnah. Jadi bukan semuanya Syiah. Jadi Syiah itu segelintir, memang ada dan banyaknya mereka di Iran, gitu kan? Banyaknya di Iran. Hanya itu, jadi tidak semua wilayah Persia. Pemahaman ini memang pasti menyebarlah karena semua pemahaman apapun yang sesat, yang menyimpan dari agama Islam pasti didukung oleh syaitan, pasti. Ya, syaitan akan kembangkan masalah-masalah seperti ini. Allahu a'lam. Ini yang baru ya. Baik, jangan ditambah lagi ya. Kita tutup dengan ini insyaallah. Bagaimana keyakinan saat begitu besar sampai mengatakan
1000 nyawa yang dimiliki ibunya saja tidak berguming. Ya keyakinannya tentang kebenaran agama Islam ini, inilah yang tadi saya bilang, pelajaran yang kita harus ambil, keyakinan yang harus tertanam dalam hati kita. Dan kisah saat sampai kepada kita untuk menjadi pelajaran. Bisa saja melalui lisan saya pun dapat pelajaran dan Anda pun dapat pelajaran untuk mengambil pelajaran dari situ. Jadikan sebagai pegangan hidup. Memang keyakinan asas sebagai seorang muslim, yakin terhadap Allah itu ada, janji-janjinya Allah juga ada. Itu yang membuat saat sampai tidak terganggu dengan sumpah atau boikot ya, atau mogok makan daripada ibunya tadi. Apa alasan Nabi meminta doa saat mustajab? Saya tidak tahu soal itu. Itu rahasia Nabi SAW. Beliau mendoakan agar saat diterima doanya itu Nabi SAW memang khususkan gitu, disebutkan. Apakah boleh kami memerangi pemerintah Indonesia yang zalim? Apa ini? Apa ya? Pokoknya apa tindakan kami yang arif? Jawaban saya tidak boleh. Kenapa harus memerangi pemerintah? Bagaimana caranya perangi pemerintah? Nggak boleh. Jadi Nabi SAW tadi sudah saya sebutkan, subhanallah hadisnya kan? Hadis Nabi jelas, akan datang pemimpin-pemimpin setelahku meninggal, yang kalian suka sebagian keputusannya karena sesuai dengan hukum Allah, dan ada yang kalian tidak suka karena tidak sesuai dengan hukum Allah. Kata para sahabat apa? Boleh kami memberontak? Ya Rasulullah, sahabat sudah tanya dulu. Kata Nabi SAW, tidak boleh selama mereka tidak larang kalian sholat. Riwayat lain mengatakan selama mereka sholat, gitu kan? Kalau selama masjid masih dibolehkan, azan, sholat, apalagi kayak kita sekarang, Masya Allah di Indonesia boleh pengajian, boleh muslim bebas pakai pakaiannya. Kalau Ramadan diiklankan, haji, pemerintah ikut-ikutan mengaturnya, gitu kan? Ada Majelis Ulama Indonesia, ada Departemen Agama, ada Pengadilan Agama. Nikah dengan cara Islam, cerai dengan cara Islam, warisan bisa dengan cara Islam, ada. Tapi ada memang orang-orang yang lain, ya itu terjadi. Tapi kan kita ada, umat Islam kan, nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa harus memerangi, gitu kan? Jadi ini harus diperbaikin dulu. Kita lebih baik mendakwahi, meluruskan, gitu kan? Ya, kecuali kalau sudah sholat tidak boleh, masjid ditutup, nah itu lain. Ya. Itu lain, itu sudah masuk dalam sabda Nabi SAW tadi. Jika ada jihad ekspansi, maka bukankah ini semacam ungkapan oleh orang Islam fobia, ya, bahwa Islam dibawa dengan pedang, bukan Islam rahmatan alamin. Loh, Islam dibawa dengan pedang di sebagian kegiatan memang benar. Bukan berarti pedang itu kita bawa berarti kita itu kejam, tidak. Karena pedang itu diayunkan setelah menolak Islam dulu. Kan ditawarin dulu Islam. Dan kata para ulama, apa sebabnya, apa hikmahnya? Kenapa setelah tawarin Islam harus bayar jizyah? Kalau mereka tidak mau bayar upeti, maka mereka diperangin. Karena mereka menolak kebenaran. Orang yang mengatakan, oh berarti Islam itu disebarin dengan kekerasan atau ini, bukan kekerasan kok itu. Dan kita juga punya konsep kan dalam jihad, tidak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh bunuh tumbuh-tumbuhan. Ada hadis Nabi yang menjelaskan masalah itu. Jadi kita punya konsep gitu kan. Mereka mau mengatakan seperti itu tuh terserah saja. Yang jelas memang Islam di sebagian wilayah tersebar dengan dakwah, sebagian dengan jihad memang. Dan jihad itu bagian daripada dakwah. Justru sekarang pada saat kita tinggalkan, ya kita lihat bagaimana kaum muslimin terpuruk, gitu kan? Kita selalu diterkebuhi, diterkemas seakan-akan Islam ini keras, kalau sedikit menunjukkan kekuatan. Ini salah. Orang-orang kafir menunjukkan kekuatan. Amerika masuk di Irak. Ya, beberapa orang negara-negara kafir main masuk, Israel masuk ke Palestina. Terus apa yang kita bisa lakukan? Coba kalau ada seperti pasukan Salahuddin Al-Ayyub, gitu kan? Pasukan-pasukan jihad yang memang siap ekspansi. Pada saat itu langsung Salahuddin berangkat, ditutus oleh Nuruddin Az-Zinki, gubernurnya Khilafah Abbasiyah, mengutus Salahuddin menuju ke Mesir. Gitu kan? Akhirnya memenangkan peperangan karena ada pasukan ekspansi yang siap untuk mengekspansi wilayah, menolong peperangan. Itu kan perlu. Sekarang tidak ada di umat Islam. Sekarang umat Islam di Arakan, ya, di Myanmar, itu mereka diperjualbelikan. Saya lihat cuplikannya sekarang umat Islam yang ditawan-tawan oleh orang-orang di Thailand dan di Myanmar itu diperjualbelikan $1.000. Ada cuplikannya tapi dalam bahasa Arab, sayangnya di YouTube ya. Saya tidak tahu bahasa Indonesia sudah diungkap belum. Saya juga baru lihat kemarin, tidak sengaja saya lihat cuplikannya. Ada beberapa syekh sampai datang dari Saudi ke penjara-penjara mereka di Thailand
Dan itu umat Islam di sana tidak boleh ketemu sama siapapun. Dan kalau ada orang-orang yang datang mau membeli, tinggal bayar $1.000, tinggal tunjuk siapa yang dia mau, dia bawa. Jadi perbudakan yang luar biasa terjadi pada umat Islam. Pada saat umat Islam tidak punya informasi, tidak punya kekuatan jihad ekspansi, ya beginilah keadaannya gitu kan. Tapi kita berada di tengah-tengah, bukan berarti ini, ayo kita memberontak, ayo kita buat pasukan, tidak, bukan itu maksudnya. Tapi punya persiapan, gitu kan. Kita punya persiapan untuk membela agama kita bukan konyol gitu kan. Seperti itu yang dimaksud. Di awal bahasan Ustadz bahas masalah apa ini? Perusak akidah. Seperti tokoh-tokoh film Spiderman, Batman, Superman dan lain-lain. Pertanyaan saran. Kenapa umat Islam tidak membuat sebuah film tentang para nabi dan sahabat yang kisahnya luar biasa? Jika takut artisnya buruk, akhlaknya di luar, pakai saja aktornya para ustadz. Di sini tulis lagi contohnya Ustadz Khalid gitu. Misal berperang sebagai Umar bin Khattab. Jadi umat Islam punya tontonan yang tidak merusak akidah. Yang saya mau tanya balik kepada penanya ini, kalau tidak pakai tontonan kenapa? Misal baca buku kah, hadir pengajian begini, kan kita tidak butuh melihat ya. Jadi tidak harus apa yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim itu kita tarik kepada Islam, kan gitu. Apalagi memang khawatir mudaratnya begitu, karena banyak teman-teman kita di Mesir yang membuat kisah-kisah tentang orang-orang ini, sahabat-sahabat, ternyata di luar dia aktor-aktor yang luar biasa itu, ya. Kemaksiatannya banyak, orang-orang yang di sisi lain film-filmnya banyak gitu. Kalau Ustadz mau dijadikan sebagai artis ini nanti ketemu atau enggak, nggak tahu gitu. Dia bisa action nggak, dia bisa ini nggak, dia bisa itu nggak, terlalu banyak. Sementara kita dengan majelis ilmu begini, kira-kira antum sudah dapat informasi tentang saat nggak? Sudah kan? Ya sudah selesai, sudah cukup. Itulah ilmu seperti itu. Tidak selamanya harus ada visualnya gitu kan. Jadi ini saya rasa sudah cukup gitu. Daripada kita harus masuk kepada pintu-pintu yang akhirnya kita seperti kesannya bersaing. Dan mau tidak mau nanti akan ada aktor perempuan, akan ada begini, akan ada begitu. Apalagi kalau misal ada kisah-kisah masa jahiliyahnya misalnya. Seperti Umar bin Khattab lagi mabuk, berarti dia harus pegang khamar. Wah ini jadi kacau nanti. Kalau enggak lengkap dong ceritanya, kan gitu. Tapi kalau cuma seperti ini kita sampaikan dulu pernah begini, kan tidak ada visual, tidak ada sesuatu yang... Jadi lebih besar mudaratnya kalau seperti itu. Ustadz banyak di media sosial menyebutkan nama Rasulullah SAW dan para sahabat dengan diawali kalimat Sayyidina. Dan juga bersalawat menggunakan kalimat tersebut. Apakah diperbolehkan? Karena saya pernah dikatakan sesat gara-gara menasehati jangan bersalawat dengan tambahan kalimat tersebut. Tentu kalau di luar salawat ya, di luar salawat, misal statement, saya misalnya mengatakan, saya akan menceritakan tentang tuanku Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya bahasakan begini, itu nggak salah secara bahasa. Saya menghormati Sa'ad sebagai sahabat Nabi, saya mengatakan tuanku. Tuanku ini, saya mengatakan guru saya, tuan saya. Biasanya di bahasa Melayu ada juga tuan guru misalnya kan gitu. Itu semua hal biasa saja. Tapi kalau dihubungkan dengan zikir, dihubungkan dengan doa, dihubungkan dengan ibadah, nah ini saran ulama untuk tidak dilakukan. Karena memang lafaz-lafaz hadis datang, semua hadis tentang salawat Ibrahim di tahiyat bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tidak ada kata-kata sayyidin dalam riwayat, tidak ada. Sama sekali, nggak ada satupun riwayat masalah itu. Gitu kan? Kalau ada orang menambahkan, oh karena saya menghormati Rasulullah. Betul Anda menghormati Rasulullah. Kita juga semua menghormatinya. Tapi kita pengikut beliau yang setia. Orang yang cerdas, orang yang memahami hadis Nabi yang berbunyi, semoga Allah, kata beliau, Nabi Muhammad SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari aku seperti apa yang dia dengarkan dari aku. Atau seperti apa yang dia dapatkan dari aku. Memang begitu. Nabi SAW mengatakan lafaz hadis misalnya innamal a'malu binniyat. Sudah innamal a'malu binniyat. Seperti itulah. Misal subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya itulah lafaz zikirnya. La ilaha illallah ya seperti itulah. Jangan ditambah-tambah. Astagfirullah. Ada lafaznya misalnya. Sudah cukup dengan itu. Karena Nabi SAW diutus jadi sebagai Rasul menyampaikan dari Allah. Tidak perlu kita tambahin karena kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Kan gitu. Jadi bukan berarti dengan kita menyebutkan nama Nabi SAW tanpa Sayyidina, berarti tidak menghormati. Enggak kok, sama sekali enggak gitu kan. Itu karena kita biasa di Indonesia masih menganggap kalau menyebutkan nama orang tua atau ini, tidak menyebutkan bapak atau apa mungkin tidak hormat. Itu mungkin adab kita ya, tradisi kita. Oke lah, itu bisa kita katakan oke, tapi jangan dipukul rata kepada semua hukum syar'i. Karena dalam agama kita enggak, memang tidak seperti itu.
Allah SWT menyebutkan nama para nabi-nabinya, kita boleh mengatakan Ibrahim alaihissalam. Tidak, itu bukan berarti tidak sopan. Kita boleh mengatakan Hud alaihissalam, Adam alaihissalam. Walaupun kita tidak mengatakan nabi sebelumnya, kita boleh mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak aib dalam agama kita. Itu kan para sahabat kalau menukil tentang Nabi SAW, mereka mengatakan, ya telah diutus Muhammad kepada kami. Tidak ada aib di situ, bukan berarti mengurangi kadar penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat semua dan menjadi tambahan amal soleh di timbangan amal kita hari kiamat. Semoga insya Allah semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah diberikan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Seluruh muslimin yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, dimanapun mereka berada, Allah SWT berikan kemenangan, serta kokohkan telapak kaki mereka, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu, dan alhamdulillah kita ucapkan karena hari ini sudah selesai jilid pertama dari buku ini, dan insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan di buku jilid keduanya. Dan saya sarankan teman-teman untuk memiliki buku ini dan bisa didapatkan dari panitia di depan sana. Dan insya Allah juga nanti akan ada yang bisa ngikutin kembali di YouTube atau di teman-teman Wisal TV yang sekarang juga sedang meliputnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silakan di-share ke orang-orang lain. Mungkin begitu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.